sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Jika ada orang yang menikah secara mut'ah, itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastamta'tum bihi minhunna fa'aduhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati, yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbab nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat untuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbab nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, amah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara perempuan, wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua, haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar rodok. Terus ketiga, haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil madil madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya nikah. Ini namanya haram karena musuh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musuh haram, karena bisanan. Itu yang disebut waroba haram-haram itu kan seterusnya itu wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet, tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri. Kacau Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini, istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad, itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta, hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau ada hubungan intim, baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa, nikah dengan seperangkat alat sholat, itu yang atasannya tok, itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan intim. Nah, ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, terusnya terus panis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem